Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isna Masyito. Hai, perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang tinggal di desa. Aku asli dari kota Kudus, Jawa Tengah, dan sekarang berdomisili di kota Rembang, kecamatan Kragan, Jawa Tengah. Share kegiatanku pada video kali ini. Teman-teman semuanya, lihat ya, ini tuh dapurku yang udah kelihatan usang. Kali ini aku mau makeover dapur ya teman-teman ya. Kalian simak terus ya. Dan ini di awal video ini aku mulai dari aku tuh bangun jam 3 pagi ini ya teman-teman. Aku mau makan sahur dulu, jadi aku sahur pakai jeruk perasnya, minumnya sama lauknya mie aja, karena aku nggak sempet prepare untuk lauk gitu ya teman-teman, karena memang aku punyanya ini ya aku makan lauk ini aja gitu, makan sahurnya pakai mie aja kayak gitu. Ini mie rebus ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat, ini dapurnya tuh emang udah nggak begitu enak dipandang gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku tuh udah ngumpulin sedikit demi sedikit. Maksudnya waktu ada rezeki itu aku beli stiker kayak gitu, terus nanti ada rezeki lagi aku beli untuk tempat bawang itu yang warna hijau ya kan. Terus aku juga beli tungku kompor, tapi ini tungku kompornya udah aku pakai ya teman-teman, karena emang tungku kompornya tuh udah kakinya udah patah satu, jadi udah nggak bisa dipakai gitu ya, udah keropos. Dan lanjut ini di pagi harinya ya teman-teman, tadi aku ada bikin nasi goreng buat Dedek Zanuba. Terus ini aku lagi goreng tahu untuk sayur ya teman-teman. Sayur ini sayur pesih mangut kalau di sini sebutnya ya, sayur mangut isi tempe dan ikan asap. Dan lanjut setelah masak aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Cuci piringnya masih di bawah, masih jongkok seperti ini, tapi alhamdulillah aku sangat mensyukurinya karena nikmat sehatlah yang lebih utama. Maksudnya kalau kita sehat kita bisa bekerja keras, menabung, dan membuat dapur kita lebih cantik dan estetik seperti itu ya. Jadi sementara cuci piringnya di bawah nggak masalah. Dan ini juga agak lumayan banyak sih cuci piring, karena emak mertua kan habis punya hajat ya. Jadi ada beberapa alat aku ambil dari bawah itu yang belum sempat dicuci sama emak, karena memang banyak banget gerabah-gerabah di bawah itu di rumah emak itu yang belum dicuci. Jadi punya aku ambil aja sekalian biar aku cuci di rumah kayak gitu ya. Dan ini udah mau selesai, hampir selesai. Ini aku nyuci piring sekitar pukul berapa ya teman-teman, sekitar pukul 7:30 atau jam 8 gitu, pokoknya selesai masak langsung aku cuci piring jam 8-an ya teman-teman. Kalau di rumah aku tuh orangnya nggak bisa anteng ya teman-teman. Sekarang kan aku ada grup gitu ya, kelompok usaha bersama gitu ya. Aku juga ada bikin videonya di sebelum video ini untuk profil aku kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh waktu aku mau makeover dapur itu aku sedang tidak mengerjakan pembuatan keripik kayak gitu ya. Aku di rumah itu free, jadi aku mau beberes rumah aja kayak gitu ya. Dan ini sudah selesai untuk cuci piringnya. Aku lanjut untuk menyikat area cuci piring supaya nggak licin gitu ya teman-teman. Jadi enak aja gitu ya kalau kita lewat, kan cuci piringnya di depan pintu menuju ke kamar mandi kayak gitu ya. Jadi biar enak aja kalau diinjek kita lewat tuh nggak licin kayak gitu ya teman-teman. Meskipun belum wastafel, setiap selesai cuci piring juga wajib untuk disikat-sikat. Alhamdulillah ini udah selesai. Dan lanjut
aku setelah ini mau menata piring-piring yang udah selesai aku cuci ya teman-teman. Ini aku letakkan di tempatnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini emang bener-bener dapur yang gak ada estetiknya sama sekali ya kan. Dan dapurku juga masih dapur dinding bilik bambu ya teman-teman. Yang di bawah itu dinding tembok tapi cuma setinggi setengah meter. Karena apa? Karena tanah di sini itu gerak, nggak bisa kalau didirikan tembok tinggi kayak gitu ya. Jadi temboknya cuma setengah meter aja, terus yang di atasnya itu adalah tembok dari bilik bambu seperti itu. Dan ini aku udah lanjutin lagi ke menata gerabah yang selesai aku cuci ya kan. Setelah ini aku mau siap-siap gitu untuk makeover ya teman-teman. Tapi karena aku merasa kecapean jadi setelah ini tuh aku istirahat sebentar gitu, sekitar 1 jaman kalau nggak salah. Dan ini masih berkelanjutan, lama banget ya teman-teman untuk proses menata gerabahnya. Nah lanjut, ini aku udah istirahat aja, udah capek gitu ya. Sekarang aku nggak bisa terlalu lama untuk berkegiatan, jadi harus sedikit-sedikit istirahat kayak gitu ya. Ini aku mau kasih lihat kalian, di rumah itu nggak bisa bersih sekarang karena Pak suami pekerjaannya sekarang di rumah ya teman-teman. Alhamdulillah Pak suami dapat pesanan untuk beberapa item ini ya teman-teman, dan ini siap dikirim ke Bali ya teman-teman. Oh ini proses pembuatannya nggak kaleng-kaleng karena dia bahannya tebel, kayu jati asli. Jadi insya Allah ini tuh bagus banget ya teman-teman. Ini dikirim ke Bali dan alhamdulillah Pak suami untuk sekarang ini ada proses pembuatan apa ya, kotak perhiasan atau apa ya, pokoknya berupa kotak-kotak. Itu ada 5 jenis dan per jenisnya itu pesanannya 100 pieces ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini aku kasih lihat kalian, ini juga ada bentuk pisau ini ya, pisau kue ulang tahun tapi dari kayu, cantik banget. Nah selesai istirahat barulah aku melanjutkan mau membereskan atau mau makeover dapur. Bilang gitu aja kok susah banget ya. Pertama kali yang aku kerjakan adalah meletakkan barang-barang yang ada di meja, aku letakkan ke bawah ya teman-teman. Ada blender, ada magicom dan juga kompor. Dan mejanya ini kotornya minta ampun karena emang gak ada alasnya ya teman-teman. Ini sebelum rumahku direnovasi pasang lantai keramik. Ini sebenarnya mejanya itu ada lapisannya tuh kayak ini ya, kayak ini yang aku lepas ini loh teman-teman, yang ada di meja sebelah. Jadi matrasnya itu dulu aku ambil, terus habis itu nggak aku kasih lapisan lagi, jadi kayunya tuh kotor ya teman-teman. Minyak dan debu bercampur jadi satu, jadi tebel kayak gini ya teman-teman. Nah setelah sekian lama, biasanya cuma aku lap-lap aja dan lap pakai air juga, ternyata nggak bisa bikin bersih karena memang dia kan kayu ya teman-teman, meja dari kayu, jadi ada cipratan minyak dan debu. Meskipun sudah dielap, mungkin memang setiap hari ngelap tapi setiap hari menumpuk juga ya teman-teman. Jadi itu endapan dari minyak dan debu. Jadi ini aku ngebersihinnya emang agak susah, sampai aku kasih air tuh susah banget hilangnya, cepet banget hilangnya. Malah waktu aku kerok gitu ya teman-teman pakai pisau, itu malah dia cepet banget hilangnya. Kalau ada kegiatan kayak gini tuh aku suka inget sama anakku
aku yang sulung ya teman-teman. Biasanya kalau aku ada apa-apa itu, maksudnya aku lagi bikin apa, lagi ngerjain apa di rumah itu selalu dibantuin sama anak lanang ya teman-teman. Tapi sekarang kakak udah nggak di rumah, kakak udah di pondok pesantren, jadi aku ngerjainnya sendiri. Awalnya itu aku emang mau istirahat aja gitu. Waktu puasa kan enak ya kalau kita tuh banyak rebahan aja gitu nggak sih? Tapi ternyata aku malah kepikiran kalau nggak sekarang makeover terus kapan lagi, kayak gitu ya. Jadi aku langsung aja lanjut makeover dapur, mumpung aku lagi nggak proses keripik di kelompok usaha bersamaku. Oh ya, sedikit cerita ya teman-teman, sambil teman-teman lihat aku makeover dapur ini, makeover meja kompor, aku mau cerita kalau kelompok usahaku itu berkecimpung di bidang aneka keripik ya teman-teman. Ada keripik singkong, ada keripik pepaya, dan ini yang terbaru, aku mau meluncurkan produk, aku dan teman-teman maksudnya mau meluncurkan produk keripik bote atau talas ya teman-teman. Dan keripik ini tuh enak banget, keripik talas ini atau keripik bote, rasanya seperti kentang ya teman-teman, Masya Allah. Dan lanjut di videonya, ini aku udah sampai di sesi dimana aku lagi pasang wallpaper ini, stiker tembok ini aslinya buat tembok tapi aku pasang di meja. Ini aku pasangnya agak susah ya teman-teman, jadi agak kurang lurus, jadi aku buka lagi stikernya, aku pasin lagi, tapi alhamdulillah dia bisa rapi, bisa licin gitu di mejanya dan enggak bergelombang ya teman-teman, alhamdulillah. Karena pasang stiker itu harus dengan hati yang gembira. Kalau kita nggak gembira pasti ada aja halangannya, malah jadinya tuh lama ya teman-teman. Dan ini aku waktu pasangnya itu udah siang banget ya, udah pukul 12 atau 12 lebih gitu, karena di dapurku ini udah mulai ada cahaya dari sela-sela dinding bilik ya teman-teman. Berarti ini menandakan kalau sudah di atas jam 12. Jadi yang waktu enak buat istirahat malah aku upiak gitu ya, sibuk sendiri di dapur. Terus ini masih nyisa banyak untuk stikernya, jadi tempat sendok sekalian aku pasang. Untuk rak bumbu ini aku mau pasang juga tapi nggak jadi karena nanti bisa tambah lama lagi, karena rak bumbu itu harus dicuci dulu karena berminyak. Jadi aku putuskan nggak usah ditempelin stiker sekarang, besok-besok aja kayak gitu. Dan lanjut, untuk stikernya udah terpasang dengan baik. Lanjut aku mau ini kasih paku di setiap sisi untuk cantolan ini ya, kolong dapur ya teman-teman. Ceritanya aku juga udah beli keranjang Pajero itu ya teman-teman, keranjang yang besar buat tempat ada bakul nasi, baskom yang besar, terus ada loyang-loyang juga, tapi belum sempat untuk aku menata baskom dan loyangnya. Jadi yang aku kerjakan sekarang ya cuma makeover di bagian ini ya teman-teman. Ini kalian bakalan sangat pangkling ngeliat hasil makeoverku, karena yang tadinya dapurnya tuh bilik bambu yang buluk dan terlihat agak jorok, nanti setelah di makeover bakalan kelihatan bagus banget ya teman-teman.
Oh iya, aku mau cerita sedikit lagi nih teman-teman. Di rumah itu kan sibuk ya, Pak suami kan bikin perkakas di rumah, jadi suaranya agak berisik gitu kan. Dan ini aku isi suaranya tuh ngungsi di rumah saudara, di rumahnya mbakku, di sekolah PAUD terutama, karena di rumahnya tuh sebelahnya ada sekolah PAUD kayak gitu ya teman-teman. Masya Allah. Dan lanjut ke videonya, ini udah selesai dan udah aku angkat lagi untuk kompor dan juga magicom atau rice cooker ya teman-teman. Nggak lupa juga aku lap lagi kompornya, ada yang masih nempel kotorannya. Ini untuk tungkunya udah aku ganti ya teman-teman, tapi untuk stiker kompornya rencananya mau aku ganti juga, tapi belum ada budgetnya, jadi besok aja lah insya Allah ya. Dan lanjut, ini aku tadi pagi kan ada belanja beberapa keperluan, dan ini aku beli minyak goreng, ini harganya 15.000, dan ini juga ada pelicin pakaian untuk pakaian di rumah, dan ada gelas juga. Gelas ini hadiah dari aku beli sabun ini 2 ya teman-teman, sabun Medicare 2 itu 6.000, terus gratis gelas gitu ya, terus ada beli plastik juga. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.